Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji dan juga yang saya hormati Ibu Dayani Vera Versanika MKom selaku dosen pembimbing saya. Pada hari ini, saya Lisa Harodiatun dengan NIM 1220011 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Platform Hitancare Informasi Penyedia Layanan Hitan Studi Kasus Kabupaten Cianjur Wilayah 4. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang saat ini masih menghadapi kendala dalam mencari informasi mengenai layanan hitan secara efektif. Metode pencarian yang masih bersifat manual seperti bertanya kepada orang terdekat ataupun mencari informasi di brosur. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan informasi. Dengan membangun platform informasi berbasis web yang diberi nama Hitancare, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya mengenai seputar informasi penyedia layanan hitan. Penelitian ini menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau yang dikenal dengan EUCS untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap platform Hitancare ini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem informasi yang lebih efektif dan juga efisien dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait layanan hitan di Kabupaten Cianjur Wilayah 4 yang mencakup Kecamatan Sukaresmi, Pacet, Cugenang, dan Cipanas juga Cikalong Kulon. Setelah latar belakang yang akan saya bahas yaitu identifikasi masalah, tujuan, roadmap penelitian, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi dan evaluasi, juga demo sistem, dan yang terakhir adalah penutup. Masuk ke dalam identifikasi masalah, yang pertama yaitu belum adanya sistem informasi mengenai penyedia layanan hitan di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi nama layanan hitan, alamat, kontak, biaya, dan juga jenis layanan ataupun metode yang ditawarkan. Yang terakhir adalah belum adanya pengukuran secara akurat mengenai tingkat kepuasan masyarakat pada sistem informasi layanan hitan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk memastikan tersedianya sistem informasi yang terfokus dan terlokalisasi dengan baik untuk layanan hitan di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas platform Hitancare dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai penyedia layanan hitan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem informasi layanan hitan khususnya pada platform Hitancare. Untuk roadmap penelitian, diambil 7 jurnal dengan rentang dari tahun 2019 hingga 2023 yang dijadikan acuan untuk penelitian kali ini. Selanjutnya adalah analisis sistem. Dapat dilihat bahwa flow map sistem informasi layanan hitan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut, yaitu dengan cara manual. Kemudian analisis uji instrumen dilakukan dua, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian selanjutnya perancangan sistem. Dapat dilihat di sini ada flowchart diagram klinik sebagai admin. Di sini bila admin sudah memiliki akun maka dapat lanjut ke halaman utama. Namun bila belum memiliki akun maka admin harus registrasi terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat admin dapat memilih aksi untuk membuat, mengedit, juga menghapus data. Kemudian yang kedua ada flowchart diagram masyarakat. Sama dengan admin, flowchart diagram masyarakat pun masyarakat atau user harus registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun dan untuk melanjutkan ke sistem selanjutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada flowchart diagram evaluasi website Hitancare, di mana setelah pengumpulan data dilakukan analisis hasil kuesioner yaitu uji validitas. Apabila telah valid dilanjutkan uji reliabilitas, apabila belum valid evaluasi data ulang. Kemudian apabila telah reliable lanjut untuk analisis korelasi dan juga analisis regresi linear berganda. Kemudian di sini untuk use case diagram, di sini ada use case diagram rancangan sistem informasi penyedia layanan Hitancare, di mana dapat dilihat bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan berbagai fungsi dalam sistem untuk mengelola dan mengakses informasi serta layanan yang tersedia pada bagian klinik. Kemudian di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Ini menunjukkan bagaimana data dalam sistem saling berhubungan, memungkinkan admin dapat mengelola data secara efektif dan juga user dapat mengakses layanan yang tersedia. Kemudian di bagian populasi dan sampel, dikarenakan populasi sangat besar dan juga dibatasi oleh anggaran penelitian. Oleh karena hal tersebut, peneliti menetapkan jumlah sampel minimum sebanyak 100 orang, yang merupakan hasil dari perhitungan menggunakan rumus solving seperti berikut. Dengan data populasi diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur SP 2021. Kemudian untuk hipotesis penelitian, selain 5 hipotesis, peneliti juga akan menguji apakah seluruh variabel bebas yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan juga timelines secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem Hitancare.
Selanjutnya dapat dilihat profil responden yang telah mengisi kuesioner dari masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut dan dengan jumlah total mencapai 100 responden. Masuk ke dalam implementasi dan juga evaluasi sistem, dilakukan pengujian outer model yang mencakup uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas dapat dilihat baik itu validitas convergent loading factor, validitas convergent AVE, dan juga validitas diskriminan HTMT, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas ketentuan yang menandakan bahwa indikator-indikator tersebut dapat memenuhi syarat dan juga dikatakan valid untuk digunakan. Kemudian masuk ke uji reliabilitas, dapat dilihat di kolom keandalan kompositro A dan kolom keandalan kompositro C bahwa semua nilainya di atas 0,7 yang menunjukkan reliabilitas dengan baik. Kemudian masuk kepada perhitungan inner model. Pertama di sini ada uji korelasi, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki korelasi kuat dengan variabel Y dapat dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kemudian untuk uji regresi linear berganda, yang pertama ada multicollinearity. Di sini terlihat bahwa tidak ada indikasi adanya masalah. Kemudian untuk R-square menunjukkan model ini cukup baik. Kemudian untuk goodness of fit atau GOV, untuk di kolom SRMR dilihat di sini bahwa di atas 0,08 dengan arti adalah model ini cukup baik. Kemudian masuk ke F-square di mana menunjukkan variabel T adalah yang paling signifikan mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya untuk pet koefisien di sini dapat dilihat walaupun variabel C tidak signifikan, model tetap dikatakan baik karena kualitas penjelasan variabel yang lainnya dapat membantu variabel C. Masuk ke skor kriteria masing-masing dimensi dengan perhitungan dengan menggunakan rumus EUCS sebagai berikut. Di sini hasilnya adalah konten 2500, akurasi 2000, format 2500, easy of use 2000, timelines 2000, dan satisfaction 2000. Ini merupakan skor total kriteria seperti itu. Di sini ada lanjut ke hasil analisis perhitungan metode EUCS, dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk presentasi dengan membandingkan persepsi terhadap harapan adalah sebagai berikut. Dan nilai selisih masing-masing dimensi metode EUCS berdasarkan tabel, total tingkat kepuasan dirasakan pengguna hitam care adalah sebesar 85,87%, yang artinya pengguna berada pada rentang kategori puas. Selanjutnya ada demo sistem, di mana demo sistem ini, sistem hitam care ini telah di hosting karena untuk memenuhi persyaratan untuk kuesioner. Nah, kita masuk ke yang localhost. Di sini adalah dashboardnya. Ini halaman dashboardnya seperti itu. Semua fiturnya sudah bisa digunakan. Di sini ada frequently asked question. Kemudian juga di sini ada video mengenai, apabila diklik di sini ada video mengenai hitan atau penjelasan mengenai hitan sekilas gitu ya. Ini setelah ini ada di sini ada informasi mengenai metode dan juga biaya layanan hitan, juga ada lokasi layanan hitan yang tersedia di platform ini. Kemudian untuk pelayanannya ada pendaftaran hitan, konsultasi, ini adalah tutorialnya dan juga ada edukasi. Di sini bisa diklik satu-satu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan apa itu hitan dan apa yang harus dipersiapkan sebelum hitan. Kita masuk ke login. Di sini kita masuk ke login bagian klinik. Kita login sebagai klinik yang telah terdaftar. Di sini ada klinik keluarga. Nah, ini adalah dashboard utama untuk klinik. Seperti itu. Di sini ada kontaknya, email, WhatsApp. Ini kontak-kontak ini akan terisi secara otomatis apabila telah mengisi profile di sini. Nah, profile ini wajib diisi. Dan di sini ada button create. Di sini button create ini akan aktif apabila klinik belum sama sekali mengisi data profil, dan ada button edit untuk mengedit atau mengubah. Masuk ke halaman home. Di sini ada daftar pendaftar. Di sini kita lihat apakah sudah ada yang masuk atau ada yang mendaftar ke klinik keluarga. Ternyata belum ada pendaftar. Apabila sudah ada yang mendaftar, maka di sini akan ada siapa data pendaftarnya dan juga bisa diaksi gitu ya, bisa diterima ataupun ditolak seperti itu. Di sini ada service ataupun pelayanan klinik keluarga itu ada apa aja, seperti pelayanan hitam, pelayanan umum, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan pemeriksaan gigi. Di sini aksinya bisa dihapus. Kita coba untuk hapus, dan apabila dihapus maka layanan berhasil dihapus dan hilang. Bila ditambahkan maka akan seperti ini. Kita coba untuk ditambahkan pelayanan pemeriksaan gigi menyediakan kita tambah di sini. Maka apabila telah diklik tambah,
ini pelayanannya akan bertambah seperti ini di paling bawah ya. Untuk dokter atau dokter di sini adalah data daftar dokter dan juga perawat di klinik keluarga. Di sini kita bisa edit, delete dan juga tambah dokter. Untuk di bagian metode, ini adalah metode hitan yang ditawarkan di klinik keluarga. Di sini ada metode klaim dengan harga 400.000 tersedia gitu ya. Apabila tidak tersedia maka ini akan secara otomatis statusnya X. Di sini bisa diedit dan di upgrade gitu ya. Di sini update. Kita logout, kita masuk sebagai user atau public gitu. Nah, di sini untuk di bagian public kita registrasi, kita coba registrasi ulang terlebih dahulu sebagai masyarakat baru gitu ya, public atau user baru. Kita klik registrasi to create account. Yang pertama dibutuhkan adalah nama. Di sini kita coba Risa, alamat emailnya. Kemudian masuk ke password. Create account. Apabila sudah, maka akan terkonfirmasi sebagai berikut. Nah, kita coba login. Sign in. Dan ini adalah dashboard atau halaman utama dari public gitu ya. Ini ada penyedia layanan hitan, panduan mendaftar dan juga daftar layanan hitan. Di penyedia layanan hitan adalah informasi layanan klinik-klinik yang sudah terdaftar di database. Ada klinik 1 sebagai contoh, klinik keluarga dan klinik Rabani adalah klinik yang diteliti oleh peneliti seperti itu. Masuk, kita lihat di klinik keluarga yang tadi telah login, di mana di sini datanya ada profil dokter. Kita lihat ada profil klinik, maksud saya di sini kita lihat ada alamat lengkap, nama, WhatsApp, kontak seperti itu. Di sini ada, kita klik dokter. Kalau dokter di sini tampil dokter yang ada di klinik keluarga seperti itu. Kemudian untuk pelayanan juga sama. Pelayanan juga di sini muncul pelayanan klinik keluarga apa saja, dan yang terakhir ada metode. Nah, untuk pendaftaran layanan hitan bisa di halaman metode ini di paling bawah ada daftar. Di sini bisa diklik daftar seperti itu. Atau bila tidak di sini juga bisa di halaman utama. Di sini ke home, kembali ke home. Kemudian di sini ada button daftar layanan hitan seperti ya, gambar yang ini yang terakhir. Kemudian kita coba untuk mendaftar, di mana namanya adalah Devino. Kita coba Cianjur. Kemudian ini untuk tanggal lahirnya, menyesuaikan usianya juga, namanya. Untuk nomor telepon ini bisa dikosongkan, tapi yang wajib itu nomor telepon orang tua. Untuk alamatnya kita coba seperti itu ya. Kita pilih klinik 1 misalkan ya, kita daftar. Riwayat penyakit bisa dikosongkan, dan apabila telah berhasil untuk daftar maka akan muncul rincian pendaftaran seperti ini. Seperti itu ya. Pilihan klinik 1 seperti itu. Kembali ke list klinik, dimana akan kembali lagi ke daftar klinik. Nah, di sini ada button data daftar. Ini bisa langsung diklik juga ya tadi. Nah, seperti ini. Nah, di data daftar ini kita lihat tadi di daftar ke klinik 1. Nah, maka akan ada rincian pendaftaran di klinik 1. Namun, apabila di klinik yang lain, kita lihat di klinik keluarga, karena tadi tidak daftar ke klinik keluarga, maka Anda tidak mendaftar ke klinik ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang terakhir adalah penutup. Di mana yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dengan berdasarkan pada pembahasan dan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya aplikasi sistem informasi Hitan Care, masyarakat dapat dengan mudah mencari tahu mengenai informasi lokasi penyedia layanan hitan, metode hitan yang digunakan dan juga biaya pelayanan hitan. Dan yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari sistem informasi Hitan Care. Kemudian yang ketiga, metode EUCS ini bisa digunakan untuk membuat kuesioner dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap sebuah sistem informasi. Yang keempat, implikasi penelitian secara praktis. Penelitian ini memberikan gambaran kualitas website Hitan Care. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi pihak penyedia layanan hitan dalam usahanya untuk meningkatkan mutu dari sistem informasi yang belum maupun yang sudah dimiliki. Dan yang terakhir, penelitian ini telah menambahkan referensi penggunaan metode EUCS untuk mengukur kualitas website dengan menggunakan analisis korelasi dan juga regresi linear berganda. Yang terakhir ada saran, di mana yang pertama, berdasarkan dari penelitian mengenai perancangan aplikasi sistem informasi penyedia layanan hitan, ada baiknya bila rancang bangun platform Hitan Care ini dikembangkan dalam segi fitur-fiturnya maupun dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android ataupun mobile. Dan yang terakhir,
Jika dilihat dari hasil analisis layanan website Hitancare terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode EUCS, menyatakan bahwa website Hitancare ini sudah baik dan sesuai harapan pengguna. Meskipun demikian, website Hitancare ini diharapkan untuk tetap mempertahankan, mengembangkan kualitas dan juga meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi harapan pengguna. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasi maupun dalam demo aplikasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.